Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du An-Nu'aim ibn Hammarin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu azza wa jalla ya ibna adama la ta'jiz an arba'i raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu rawahu Ahmad. Artosipun An-Nu'aim ibn Hammarin utawi hadis menika bersumber saking Nu'aim bin Hammar. Anahu sak temene Nu'aim sami'a ingkang sampun mirengaken sapa Nu'aim, wis ngrungokno sapa Nu'aim, ngrungokno Rasulullahi yaiku krungu dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang dawuh sapa Rasul. Allah telah berfirman sapa Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz, temen ya aja ninggalno sira. La ta'jiz, aja ninggalno sira, aja ninggalno an arba'i rakaatin, sangka salat 4 rakaat min awalin nahari, yaiku sangka awal siang ateges salat duha. Aja ninggalno salat 4 rakaat ing awal waktu siang, tegese waktu ing ana ing waktu duha. Sing dimaksud yaiku salat duha. Akfi mongko bakal nyukupi ingsun Allah ing menika nyukupi marang panjenengan akhirahu, sampai akhirnya, sampai hilangnya waktu duha. Rawis ngriwayatnahu ing hadis ngriwayatno Ahmad sapa Imam Ahmad. Hadis bersumber dari Nu'aim bin Hammar. Ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu tinggalkan salat duha 4 rakaat di awal siang, di awal waktu siang atau di waktu pagi, sebab aku Allah akan mencukupi rezekimu sampai akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin, para bapak saha para ibu, jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis kula wau kula paringi judul, kula paringi tema. Inggih menika bab anjuran salat duha untuk raih rezeki. Dados kita menika dipun perintah dening Gusti Allah, dianjurkan dening Gusti Allah supados kita menika saged nglampahi kesunatan salat duha, sebab salat duha menika badhe angsal rezeki, maksudnya badhe saged membuka pintu rezeki atau bisa melancarkan rezeki, dan janji Allah pelakunya akan dipermudah, akan dicukupi, akan ditanggung dan dijamin kebutuhan hidupnya. Mila hadis kula wau kula paringi penjelasan kados mekaten. Allah Subhanahu wa taala menika berpesan
berpesan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das pun dipesane bagaimana isi pesan Gusti Allah yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, isinya bagaimana? Wahai Muhammad, temen ya kandhanono umatmu, aja sampai lali umatmu iku ninggalno salat duha 4 rakaat. Temen Muhammad, pesenku iki sampai nanggone umatmu, aja sampai lali ninggalo salat duha 4 rakaat. Selagi umatmu iku gelem nglakoni salat duha 4 rakaat, selagi umatmu iku gelem atau mau melakukan salat duha 4 rakaat, maka rezekinya bakal tak tanggung. Rezekinya bakal tak jamin, rezekinya bakal tak cukupi mulai dari waktu pagi sampai hilangnya waktu duha. Saya ulangi lagi, sekali lagi saya ulangi lagi, wahai Muhammad, barang siapa yang mau melakukan salat duha 4 rakaat, maka mulai pagi itu sampai sore hari rezekinya orang tersebut akan saya tanggung. Rezekinya orang tersebut akan saya jamin. Rezekinya orang tersebut akan saya cukupi. Demikian pesan saya, hai Muhammad, supaya engkau sampaikan kepada umatmu. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, oke, siap ya Allah, pesan panjenengan pasti akan saya sampaikan kepada umatku, bahwa barang siapa yang mau melakukan sholat duha 4 rakaat di waktu pagi, niscaya rezekinya akan ditanggung, niscaya rezekinya akan dijamin, niscaya rezekinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berjanji, yaitu berjanji kepada kita, berjanji kepada umat Islam, berjanji kepada hambanya. Apa isi janjinya? Yaitu akan mencukupi segala kebutuhan kita dengan syarat jika kita itu mau melakukan sholat duha 4 rakaat. Saudara-saudara, ini janji Gusti Allah. Walaupun yang berjanji itu Gusti Allah, faktanya tidak semua orang itu bisa melakukan sholat duha. Gak kabeh wong iku iso nglakoni sholat duha. Titik banget lamun ono. Napa sebabe? Sebab sholat duha iku sholat sing sangat berat. Berat apane? Berat nglakonane. Sholat duha itu berat sekali dilakukan oleh siapapun. Sebab waktunya bersamaan dengan waktu bekerja. Kapan saya sholat duha itu? Sholat duha itu ya dilakukan pada waktu pagi. Mulai terbitnya matahari sampai sebelum sholat zuhur. Itulah waktu pelaksanaan sholat duha. Nek kapan iso nglakoni? Ya berarti bakal bisa mendapatkan apa sing dijanjekno Gusti Allah. Iku memang syarate. Tapi nek kapan gak iso nglakoni, ya gak bakal oleh napa sing dijanjekno dening Gusti Allah kalau wau. Kalau orang itu pekerjaannya sebagai nelayan, berarti wong nelayan itu kan sedang di tengah laut. Kalau orang itu pekerjaannya sebagai petani, berarti orang itu kan sedang di tengah sawah, sedang di tengah tegal, atau sedang di tengah kebun.
pekerjaannya pegawai, berarti dia kan sedang di dalam kantor. Kalau orang itu pekerjaannya pedagang, berarti dia kan sedang di dalam pasar. Nah, masa iso tanglakoni salat duha. Dan begitu juga seterusnya, semua pekerjaan biasanya pada umumnya dilakukan pada jam aktivitasnya, jam bekerja, ya jam 7, jam 8, 9, 10, 11, sampai diakhiri dengan jam 4. Tapi perintah Allah salat duha itu harus dilaksanakan pada jam-jam tersebut. Artinya orang itu susah dan berat melakukan salat duha karena waktunya bersamaan dengan waktu bekerja. Nah, karena sibuknya manusia dengan urusan dunia yang seperti itu, karena sibuknya manusia dengan urusan pekerjaan, maka tentu salat duha ini sulit dan berat dilakukan, kecuali orang yang benar-benar mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua urusan dunia di nomor duakan sementara untuk urusan akhirat di nomor satukan. Nek kapan gak ngono angel terkait dengan hal ini, tentu orang di muka bumi ini banyak yang lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Mula akeh wong sing gak iso nglakoni salat duha katimbang sing iso, mergo pertimbangane urusan donya iku sing dipentingno katimbang pentingno urusan akhirat. Karena saking sulitnya salat duha itu dilakukan, karena saking beratnya salat duha itu dilakukan, maka melalui hadis ini Allah Subhanahu wa taala berjanji. Maka melalui hadis ini Allah Subhanahu wa taala bersayembara. Maka melalui hadis ini Allah Subhanahu wa taala siap dan akan menanggung semua kebutuhan bagi yang bisa melakukan salat duha, akan dicukupi, dijamin dan ditanggung. Tapi menggunakan syarat. Ono syarate dicukupi dening Gusti Allah asal iso memenuhi syarate. Apa syarate? Lakonono 4 rakaat salat duha. Jika syaratnya itu dipenuhi, maka janjinya Gusti Allah juga akan dipenuhi. Kata Allah, kok lakoni ya, temen lu aja lali. Lakukan 4 rakaat untukku dalam sholat duhamu jika kamu ingin dapat dari apa yang aku janjikan, yakni kemudahan dan kelancaran rezeki. Maka dalam hadis tersebut ada kata akfika. Kata akfika dalam hadis di atas yang punya arti akfi, yakti bakal aku cukupi, aku Allah bakal nyukupi kamaran awakmu, aku Allah akan mencukupimu. Ini banyak ulama yang menafsirkan arti akfika diartikan mencukupi kebutuhan hidupnya atau mencukupi rezekinya. Nah, rezeki di sini pengertiannya luas. Rezeki bisa berupa uang, rezeki bisa berupa ilmu, rezeki bisa berupa kesehatan, rezeki bisa berupa kebahagiaan, rezeki bisa berupa tentramnya pikiran dan hati, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi rezeki sementara yang kita maknai, sementara yang kita pahami selama ini, seolah-olah rezeki itu hanya berupa harta, seolah-olah rezeki itu hanya berupa uang, tapi tidak, ternyata rezeki itu luas sekali pengertiannya. Salah satu di antaranya seperti yang telah kami sebutkan di atas. Kesimpulannya, salat duha
Itu perintah Allah. Jika dilakukan bisa membawa dampak positif bagi pelakunya. Saat di dunia status sosialnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat di akhirat nanti diberi hadiah mahkota surga. Ini salah satu janji Allah kepada kita, dan apabila kita bisa melakukan apa yang dijanjikan tersebut, maka dampaknya adalah kembali kepada diri kita. Dampaknya adalah kembali kepada siapa yang siap, siapa yang bersedia, siapa yang mampu melakukan, ialah akan diangkat status sosialnya secara ekonomi di dunia, dan besok di surga juga akan diberi hadiah mahkota surga. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita fahami untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.